Hai, jumpa lagi dengan saya, Tarolai. Kali ini saya akan berbicara mengenai account decommissioning. Apa itu account decommissioning? Itu adalah mengenai akun-akun yang akan tidak kita gunakan lagi. Seringkali kita lalai dengan akun-akun yang tidak kita gunakan lagi. Terutama seringkali kita membuka suatu akun sosial media, lalu kita lupa password, eh, kita nggak mau pusing dengan bagaimana recover passwordnya, kita membuat akun baru lagi, add user-user lagi, demikian seterusnya, dan lupa bikin baru lagi, dan sesudah sekian lama tidak dipakai, ya sudah, kita tinggalkan dan kita lupakan. Sebetulnya akun-akun yang kita tinggalkan itu akan menjadi orphan account, artinya akan menjadi akun-akun yang tidak bertuan. Eh, Tidak kita sadarin bahwa akun-akun yang tidak bertuan ini akan berpotensi menyebabkan masalah di kemudian hari. Karena kita tidak ingat bahwa di dalam akun-akun yang kita tinggalkan itu masih ada kontak list, masih ada posting-posting, masih ada detail-detail lainnya. Nah, uh, untuk akun sosial media, jika tidak digunakan lagi, maka akun itu jangan ditinggalkan begitu saja. Pertama-tama, uh, kita harus melakukan sanitasi. Kita harus menghapus log, eh, maksud saya menghapus post yang pernah kita buat. Kenapa? Kita tidak pernah ingat post apa saja yang pernah kita buat di situ, terutama jika akun sosial media itu isinya banyak sekali, kita tidak pernah ingat. Dan di dalamnya mungkin ada foto-foto keluarga kita, mungkin ada media ataupun tulisan dan sebagainya. Meskipun postingnya itu kita sudah set bukan public, bukan, jadi tidak setiap orang bisa akses dari postingan itu, tetapi harus kita sadarin bahwa akun yang kita tinggalkan itu suatu saat mungkin dibajak orang. Pada saat akun itu dibajak orang, maka attacker dia bisa membaca semua isi postingan kita, baik yang bukan termasuk juga posting-postingan yang bukan public. Dan di sini letak bahayanya, karena si attacker bisa melakukan profiling temannya siapa, yang mana yang akrab, dan juga termasuk linggo-linggo pembicaraan seperti apa saja dan sebagainya. Oleh sebab itu, perlu kita bertanggung jawab supaya postingan-postingan, kalau memang akun itu tidak dipakai lagi, postingan-postingan itu sebaiknya dihapus. Yang kedua tentu saja media, video maupun foto-foto yang ada di situ. Karena kalau akun ini di take over sama orang, maka bisa disalahgunakan. Oleh karena itu penting sekali konten dari akun-akun itu perlu dibersihkan dulu sebelum kita tinggalkan. Yang selanjutnya itu adalah perlu kita bertanggung jawab atas kontak list. Jadi kalau akun sosial media itu tidak kita gunakan lagi, kita jangan tinggalkan begitu saja, tetapi kontak list, jadi friend list ataupun kontak yang ada di itu, kita hapus terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita juga bertanggung jawab kepada teman-teman kita. Karena akun yang begitu kita tinggalkan itu kalau di take over, berarti si attacker juga bisa
bertindak seolah-olah sebagai diri kita dan menipu teman-teman kita yang ada di kontak list tersebut. Jadi itu juga penting dilakukan. Hal yang terakhir dan ini seringkali dilupakan itu adalah link application. Seringkali kita membuka game atau aplikasi atau website tertentu yang mana kita malas untuk register, maka kita meregister dengan authentication, misalnya dengan authentication sosial media kita, entah Facebook, entah Gmail dan sebagainya. Dan itu akan menjadi akses kalau orang mengambil alih akun kita yang sudah kita tinggalkan itu, berarti yang mengambil alih itu pun juga bisa mengambil akses di situ. Oleh karena itu jangan lupa, kalau misalnya dalam hal ini saya kasih contoh menggunakan Facebook, kalau kalian memutuskan tidak menggunakan lagi, maka pergi ke setting, lalu lihat di sini applications dan websites. Lihatlah di sini ada apa saja yang kita pernah register, website, aplikasi dan sebagainya menggunakan akun sosial media kita yang ini. Nah, ini juga perlu dihapus sebelum kita tinggalkan akun ini. Termasuk juga instant game, termasuk juga bisnis integrationsnya. Jadi mungkin kita ada aplikasi-aplikasi yang lain, yang aplikasi kantor atau aplikasi bisnis yang lain yang menggunakan akun sosial media ini. Nah, ini harus penting sekali, jangan dilupakan untuk di sini, karena siapapun yang kelak mengambil alih akun kita ini, mereka juga bisa melakukan kontrol terhadap aplikasi-aplikasi yang kita sambungkan dengan akun sosial medianya kita. Maka beberapa poin-poin ini yang perlu diperhatikan sebelum kita meninggalkan sosial media akun kita. Banyak sekali yang bertanya kepada saya, kalau bagaimana terhadap akun-akun yang sudah terlanjur ditinggalkan, dan kita juga itu bisa menghubungin help desk dari akun sosial media tersebut, dan di situ ada begitu banyak cara untuk recover dari sisi sosial media account tersebut. Jadi saran saya sebaiknya sosial media akun sosial media kalian yang sudah ditinggalkan itu diberesin, artinya posting, media, kontak list, link applications itu dibersihkan dulu, karena itu akan menjadi sumber masalah di kemudian hari yang mungkin berimpact ke finansial, bisa juga berimpact kepada reputasi dan sebagainya. Nah, selanjutnya seringkali juga kita gonta-ganti nomor handphone, terutama yang prepaid dan sebagainya. Nah, sebelum kita buang satu nomor, pastikan dulu kontak list yang ada berhubungan dengan nomor itu, terutama yang tersimpan di dalam SIM card-nya itu dihapus dulu. Karena seperti kita ketahui, nomor kontak list itu bisa tersimpan di dalam SIM card, bisa tersimpan juga di handphone. Nah, yang seringkali dilupakan, yang dihapus itu adalah nomor kontak yang ada di SIM card. Selanjutnya, perlu diingat-ingat lagi, nomor HP yang akan kita buang ini ada terhubung dengan bank accounts atau tidak. Seringkali orang begitu confidence merasa tidak tersimpan dengan bank accounts, ternyata banknya kebobolan karena dia lupa sebetulnya pernah terregister. Karena umumnya orang taunya register tetapi juga lupa untuk unreg. Nah,
termasuk juga fintech applicationsnya. Mungkin itu akun nomor itu terhubung dengan apa OVO atau GoPay atau ShopeePay dan sebagainya yang tidak pernah mungkin tidak ada saldonya dan sebagainya, tetapi itu masih bisa disalahgunakan karena itu terhubung dengan nomor yang sama, tetapi datanya masih datanya kita. Artinya pada saat kita meregister OVO, kita meregister dengan, ingat, ada email addressnya dan sebagainya. Kalau nomor handphonenya itu diambil alih, artinya nomor yang tidak dipakai lalu digunakan oleh orang lain, terutama karena udah churning, nomornya itu sudah kita matikan tetapi masih dipakai, lalu beberapa waktu kemudian diambil alih oleh orang lain, dibeli lalu dipakai. Nah, nomornya itu kalau dia gunakan lagi untuk OVO dan sebagainya, itu bisa balik, dan data-data kita dengan nomor OVO itu kan masih ada di situ. Misalnya email address, alamat, dan foto, dan sebagainya, itu bisa disalahgunakan juga. Jadi tidak sesimpel itu membuang nomor handphone begitu saja. Untuk pengguna Android maupun iPhone, itu juga jangan lupa Google Play maupun Apple Store, account-nya itu juga dimatikan dulu. Terutama aplikasi-aplikasi yang kita berbayar, yang terregister dengan nomor handphone tersebut. Makanya perlu diperhatikan juga hal-hal seperti itu. Satu hal lagi yang mau saya tambahkan, saya lupa di sini, itu adalah terutama untuk nomor handphone yang prabayar, biasanya pada saat kita membeli nomor itu, lalu kita harus register dengan KTP dan nomor KK kita. Nah, kalau kita tidak gunakan lagi, jangan lupa untuk unrek, karena nomor itu masih terdaftar menggunakan kredensial KTP maupun nomor KK-nya kita. Kalau kita nggak pakai lagi, terlalu digunakan oleh orang lain, dan itu digunakan untuk kejahatan yang tertracing back ke kita, dilacak kemudian, itu adalah terregister dengan nomor KTP dan nomor KK-nya kita. Oleh karena itu juga mohon hati-hati, itu juga harus dipikirkan untuk aspek keamanannya kita. Itulah sebabnya saya tidak menganjurkan misalnya kita membeli nomor cantik yang nomornya sudah, kita seringkali menerima tawaran ada nomor cantik harganya sekian, nomornya ujungnya 000 dan sebagainya, dengan iming-iming langsung pakai dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu yang dimaksud dengan langsung pakai itu sudah terregister atas KTP siapa. Bagaimana kalau misalnya ceritanya kita beli suatu nomor cantik dan sudah terregister dengan KTP-nya orang, kita tidak tahu karena kita tahunya cuma langsung pakai, dan nomor cantik itu kita gunakan untuk bank account dan sebagainya. Lalu orang yang pemilik KTP yang asli yang terregister nomor itu, dia bisa mengambil alih nomor itu dengan kredensialnya dia, dengan KTP maupun KK-nya dia. Nah, oleh karena itu hati-hatilah dengan nomor-nomor cantik yang kita beli. Sekian dari saya mengenai keamanan dari akun decommissioning ini. Semoga berguna, dan saya berharap sangat berhati-hati dengan isu seperti ini. Jangan lupa selalu follow YouTube channel saya untuk video-video selanjutnya.